warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Manajemen Kredit. Manajemen kredit. Kata kredit berasal dari kata krida yang artinya kepercayaan. Kredit adalah memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang disepakati. Analisis kredit yang dilakukan untuk meyakini bahwa calon nasabah dapat dipercaya, mencakup latar belakang personal dan perusahaan, prospek usaha, jaminan yang diberikan, serta faktor lainnya. Dan bank meyakinkan bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman, dalam artian uang yang disalurkan pasti kembali. Pengertian manajemen kredit. Manajemen kredit adalah bagaimana cara mengelola pemberian kredit mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. Tujuan kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Fungsi kredit. Fungsi kredit sebagai berikut. Yang pertama, kredit dapat meningkatkan daya guna dari uang. Yang kedua, kredit dapat meningkatkan daya guna dari barang. Yang ketiga, kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang keempat, kredit salah satu alat stabilitas ekonomi. Yang kelima, kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. Yang keenam, kredit jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Yang ketujuh, kredit juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Unsur-unsur kredit. Unsur yang terkandung dalam fasilitas kredit adalah yang pertama kepercayaan, yang kedua kesepakatan, yang ketiga jangka waktu, yang keempat resiko, yang kelima balas jasa. Jenis-jenis kredit dari berbagai jenis. Adapun jenis-jenis kredit yang diberikan kepada bank umum dan diberikan kepada bank perkreditan rakyat untuk masyarakat. Secara umum, jenis-jenis ini dapat dilihat dari berbagai jenis. Yang pertama, penggolongan berdasarkan jangka waktu. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kredit jangka pendek, yaitu kredit jangka waktunya tidak melebihi dari 1 tahun. Kemudian, kredit jangka menengah, yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu antara 1-3 tahun. Kemudian yang terakhir adalah kredit jangka panjang, yaitu kredit mempunyai jangka waktu yang paling lama, yaitu di atas 3 tahun. Kemudian yang kedua, menurut sifat penggunaannya. A. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang akan digunakan untuk keperluan konsumsi atau kredit yang semata-mata dipergunakan untuk memperoleh barang-barang yang akan dipakai. Kemudian yang B. Kredit produktif, yaitu kredit yang akan digunakan untuk usaha produksi atau kredit yang digunakan untuk memperoleh tambahan penghasilan. Kredit produktif ini dibedakan menjadi yang pertama, kredit modal kerja, yaitu kredit yang akan digunakan untuk menjalankan usaha sehari-hari, misalnya untuk membeli bahan baku, membayar upah pegawai, dan sebagainya. Kemudian ada lagi kredit investasi, yaitu kredit yang digunakan untuk memperoleh alat-alat produksi yang akan dipakai dalam jangka waktu yang lama, contohnya seperti mesin dan yang lainnya. C. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk perdagangan. Biasanya untuk membeli barang dagang yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan memilih barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor. 3. Jenis kredit menurut jaminan atas kredit terdiri atas A. Unsecured loans, kredit tanpa jaminan atau kredit blanko, kredit yang diberikan tanpa adanya jaminan dari calon debitur. B. Secured loans, kredit dengan jaminan, kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu, biasanya dalam bentuk jaminan barang atau selain barang. Permohonan kredit adalah credit application, yaitu calon debitur harus mengisi formulir permohonan kredit terlebih dahulu yang telah disediakan oleh petugas bank. Dalam formulir permohonan memuat beberapa catatan informasi tentang permohonan, antara lain meliputi identitas permohonan, keterangan domisili, pekerjaan atau jenis usaha, pendapatan, jumlah pinjaman yang telah dimiliki.